Silakan ya. Oke, slide. Udah pada belajar anatomi belum? Izin menjawab dokter, untuk anatomi telinga sudah dok. Udah. Jadi udah tahu ya, anatomi tentang telinga sudah tahu. Sudah diajarin kemarin sama siapa? Izin menjawab dokter, kami mendapat materinya pada semester 2 dokter. Oke. Oke, seperti yang sudah diketahui, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin suatu masalah patologi, itu kita harus tahu dulu anatominya sama kondisi fisiologinya. Telinga itu infeksinya ada dibagi menjadi 3 kompartemen, sesuai dengan anatomi dari telinga sendiri. Anatomi dari telinga itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, sama telinga bagian dalam. Untuk bagian-bagiannya mungkin udah hafal ya, udah tahu ya, nggak usah diinin lagi. Jadi mulai dari daun telinga, batasnya nanti adalah membran timpani ke telinga tengah, kemudian di telinga dalam nanti ada yang namanya organ korti. Ada cochlea sama vestibularis. Nah, gambarnya seperti yang itu kurang lebihnya. Slide. Ini juga ya untuk telinga bagian luar. Jadi sebenarnya untuk infeksi bagian telinga itu ada 3. Ada di telinga luar, tengah, sama dalam. Untuk luarnya nanti untuk kasus infeksi bisa aja kena terjadi di bagian telinga bagian luar. Mau itu daerah sekitar aurikulanya, mau itu di daerah preaurikularnya. Preaurikular itu dia ada di bagian depan dari aurikular. Posisinya pas di depan tragus. Kemudian bisa juga di retro atau post aurikular. Jadi tergantung. Bisa juga nanti infeksi pada bagian liang telinga. Liang telinga pun nanti kompartemennya ada bagian dua bagian. Ada yang strukturnya terdiri dari kartilago di bagian depan 2/3 dan 1/3 bagian dalam itu kompartemennya dilapisi sama osseus atau tulang. Slide. Telinga bagian dalam sama dari mulai ke arah MAE. Lanjut slide lagi. Oke, slide lagi. Slide lagi. Ini strukturnya nanti tinggal baca ya. Nah, kita mulai dari infeksi bagian luar. Mungkin pernah dengar istilah otitis. Otitis itu radang pada telinga. Otitis itu bisa terjadi di telinga bagian luar atau nama lainnya adalah otitis eksterna ataupun ada juga nanti namanya otitis media di bagian telinga tengah. Nah, kita ngomongin tentang otitis eksterna dulu. Otitis eksterna ini kejadiannya cukup sangat sering. Sering sekali pasien datang ke THT dengan keluhan adalah nyeri telinga. Penyebabnya apa? Satu penyebabnya adalah karena ulah pasien sendiri. Otitis eksterna jarang terjadi tanpa ada proses manipulasi. Biasanya awalnya dengan trauma. Entah itu dikorek-korek, entah itu kesenggol nggak sengaja. Yang jelas dia ada proses trauma atau laserasi dahulu sebelumnya pada daerah liang telinga. Nah, ini untuk prevalensinya bisa dilihat kejadiannya cukup banyak. Kemudian slide lagi. Untuk kuman penyebabnya juga nanti bisa dilihat juga ada berbagai macam. Kemudian yang mempengaruhi kalau yang namanya sakit, satu pasti ada faktor resiko juga. Faktor resiko ada, kemudian ada juga dia penyebabnya. Jadi yang namanya faktor resiko itu untuk otitis eksterna itu banyak banget. Salah satunya adalah proses atau kondisi yang ada di dalam telinga bagian luar sendiri. Contohnya paling sering adalah proses kayak suhu atau kelembapan yang ada di bagian telinga. Yang saya bilang tadi ada proses trauma sebelumnya atau pada pasien-pasien yang suka berenang, atlet-atlet renang, lembab telinganya itu bisa membuat kecenderungan jadi faktor resiko terjadinya otitis eksterna. Suka bersih-bersih, siapa yang suka bersih-bersih di sini? Pakai cotton bud, maksud hati mau bersih-bersih, pakai cotton bud, nggak taunya jadi luka, jadi infeksi. Terus pasien-pasien dengan masalah
penyakit sistemik yang paling sering adalah diabetes mellitus. Pasien DM ini lebih beresiko karena pada pasien-pasien DM ini dia mempunyai suatu kondisi di mana terjadi gangguan vaskularisasi di perifer, kemudian juga neuropati juga perifer. Jadi ini lebih membuat dia lebih beresiko. Sensasinya lebih gatel biasanya karena dia merasa lebih berasa gatel, kadang-kadang ngerasa kalau dikorek itu agak-agak nggak berasa kayak bakal, jadi lebih intens, akhirnya trauma, laserasi, muncul, ada kuman, terjadi infeksi, jadilah dia otitis eksterna. Slide. Nah, kejadiannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada faktor resiko, predisposisinya. Kemudian di dalam liang telinga itu strukturnya ada lapisan luarnya itu adalah kulit. Khususnya untuk 2/3 bagian luar. Nah, jadi di kulit itu sendiri, tadi di slide sebelumnya sudah ada contoh gambarnya. Jadi di kulit itu mungkin kalian juga udah tahu ada namanya adnexa. Adnexa kulit itu banyak. Di dalam liang telinga kita itu dia ada beberapa kelenjar. Kelenjar serumenosa yang menghasilkan serumen, kemudian sebasea, dan yang lain-lain. Folikel rambut. Nah, jadi kalau misalnya dia terjadi mekanisme di situ untuk mempertahankan kondisi di badan, tetapi gagal, nah kulit sendiri kan dia akan mengalami proses desquamasi. Nah, dia nanti akan mengalami peluruhan. Kalau dibantu dengan proses trauma, otomatis dia akan terjadi penumpukan di situ. Kemudian akan terjadi peradangan. Peradangan tadi yang membuat tersumbatlah si kelenjar-kelenjar yang ada di daerah sekitar liang telinga tadi, akhirnya mengakibatkan yang namanya bisulan, furunkulosis. Furunkulosis itu di dalam liang telinga termasuk juga otitis eksterna, karena otitis eksterna nanti terbagi lagi menjadi otitis eksterna dengan tipe diffus sama circumscripta. Lanjut. Untuk diagnosanya, kalau di anamnese dia ada keluhan biasanya dari pasiennya. Rata-rata untuk otitis eksterna keluhannya hampir mayoritas adalah nyeri telinga. Sifat dari nyerinya biasanya dengan kondisi kita manipulasi. Bisa pada saat dia tersentuh daun telinganya, tragusnya itu akan muncul. Bahkan pada saat si pasien mengunyah atau menelan makanan dengan kondisi tertentu yang sudah sangat berat, kasusnya itu bisa menimbulkan kesulitan dan nyeri hebat. Untuk rasa gatal biasanya karena ada proses terjadi kelembapan yang enggak sesuai dengan tempatnya lagi, di situ dia akan mengalami rasa sensasi seperti gatal. Karena ada proses edem, inflamasi, juga nanti si pasien seringkali mengeluh adanya rasa seperti penuh, tersumbat telinganya. Kemudian ada beberapa juga dia yang mengalami otore. Otore itu telinganya berair, kayak congean. Istilah orang awamnya congean. Jadi keluar tuh cairan, sekret dari liang telinganya. Nah, karena tadi ada proses edem, terganggulah pendengarannya. Diawali mungkin dari telinganya berdengung, atau bisa menjadi sumbatan total, jadi pasien mengalami gangguan untuk mendengar. Nah, dari pemeriksaan fisiknya, biasanya kita akan dapati pada pasien otitis eksterna, satu, ada nyeri di daerah tragus. Kalau kita tekan tragusnya akan mengalami kesakitan. Ditarik telinganya juga seperti itu. Karena di bagian itu ada kartilago, Dek. Kartilago itu hanya di bagian 2/3. Kalau kamu tekan di belakang telinga kamu, ada yang nonjol di bagian belakang itu osmastoid. Osmastoid nggak akan nyeri kalau misalnya pasien otitis eksterna. Kamu sentuh, di situ pun nggak akan sakit. Itu untuk otitis eksterna. Tapi pada bagian telinga yang ada kartilagonya, begitu kamu sentuh, dia akan merasakan nyeri. Kamu buka mulut, ngunyah, pada pasien otitis eksterna, itu akan merasakan nyeri hebat. Nah, itu untuk kasus otitis eksterna. Kemudian diperiksa lagi daerah liang telinganya, mungkin ada kondisi edem, hiperemis, bisa kayak ada bisul, furunkel, ada sekret. Nah, itu nanti bisa dilihat dari pemeriksaan otoskop. Slide. Tata laksananya gimana? Satu, kalau dia ada proses infeksi, berarti ada proses peradangan, sudah pasti. Jadi prinsipnya kita redakan dulu, tapi untuk meredakan tadi kan kita butuh obat.
Obat yang lebih bagus adalah secara topikal, lebih aman. Efektivitasnya juga lebih bagus untuk kasus otitis eksterna. Sebelum itu kita harus bersihkan dulu agar absorpsi obatnya maksimal. Irigasi dulu telinganya. Mungkin pasien akan merasakan nggak nyaman, tapi memang harus dikerjakan. Sehingga nanti kalau misalnya ada kotoran di situ, sisa-sisa kuman yang ada di situ, dia akan terbuang. Dan untuk penetrasi obatnya juga akan lebih bagus. Pakai antibiotik kalau memang perlu, sesuai dengan kondisinya yang tepat. Obat peradangan, anti nyeri udah pasti dikasih. Terus kita cegah, edukasi pasiennya agar tidak terjadi perubahan berulang. Jadi tidak terjadi pengulangan. Tapi biasanya jarang sih pasien yang mau taat dan nggak mau mengulang lagi untuk korek-korek telinga. Biasanya bakal berulang lagi. Nah itu PR-nya. Slide. Nih, ini contoh kasus otoskopi dari pasien-pasien dengan otitis eksterna. Untuk kasus kayak ini kamu bisa lihat liang telinganya benar-benar sempit, tidak ada celah sama sekali, edem, difus. Nah, untuk kondisi kayak gini kita nggak bisa nih bedain lokasi edemnya mana batasnya. Nggak jelas. Nah, inilah yang disebut dengan otitis eksterna difusa. Slide. Kalau untuk stadium kronis jarang ya, karena biasanya kalau untuk karena telinga udah sakit, biasanya pasien tuh jarang banget mau membuat itu abai. Kecuali rasa nyerinya tidak terlalu hebat, biasanya bisa menjadi stadium yang kronis. Tapi kalau memang akut itu biasanya sehari 2 hari itu bakal lari untuk cari pertolongan, jadi jarang untuk jadi stadium kronis. Slide. Nah, ini contoh dia di dalam liang telinga ada yang namanya bisul atau furunkel. Nah, kalau furunkel seperti ini kan terlihat jelas. Ada batasnya, ada bisulnya. Itu kamu bisa lihat permukaannya ada batas jelasnya, tegas. Nah, ini yang disebut dengan otitis externa circumscripta atau nama lainnya adalah furunculosa, bisul. Nah, ini bersumber dari mana? Biasanya seperti ini dia hanya terjadi di bagian liang telinganya, bagian luar yang masih ada struktur kulit, masih ada adnexa. Jarang ada di bagian 2/3 dalam. Karena di 2/3 dalam itu tidak ada adnexa kulit, jadi tidak ada kelenjar folikel, tidak ada folikel rambut, tidak ada kelenjar-kelenjar yang sifatnya bisa tersumbat sehingga menimbulkan yang namanya bisul atau furunkel. Slide. Nah, otomikosis. Otomikosis itu sama halnya dengan otitis eksterna. Hanya saja penyebabnya, kalau yang otitis tadi bisa penyebabnya karena paling sering adalah bakteri. Sedangkan istilah untuk otomikosis adalah infeksi atau peradangan pada telinga luar yang disebabkan oleh jamur. Penyebabnya jamur. Nah, jamur ini bisa terjadi kenapa? Karena yaitu tadi, kondisi di dalam telinga lembab itu bisa menimbulkan namanya tumbuh jamur. Itu kamu bisa lihat ada hitam-hitam, terus dia ada gambaran seperti hifa dan spora. Ini nanti tergantung dari klinisnya aja, biasanya kita bisa membedakan untuk penyebab jamurnya. Paling sering penyebab jamur di dalam telinga adalah aspergillus sama candida. Kalau untuk candida biasanya gambarannya seperti tumpukan kapas putih. Jadi dia warnanya kayak putih-putih gitu. Tapi kalau dia aspergillus, khususnya yang niger, itu biasanya penampakannya ada warna kehitam-hitaman. Mau itu hifa atau spora, dia ada warnanya seperti hitam. Untuk yang aspergillus nigra. Lanjut. Otitis eksterna maligna. Otitis eksterna maligna ini keluhannya lebih hebat dibandingkan otitis eksterna biasa. Untuk kasus otitis eksterna maligna, ini suatu kegawat daruratan. Kenapa dibilang kegawat daruratan? Satu, karena dia bisa menyebabkan nyeri hebat dan dia bisa menimbulkan komplikasi. Kalau otitis eksterna yang biasa, kita redain aja radangnya, kompres, mungkin udah selesai. Peradangannya selesai. Tapi kalau untuk otitis eksterna, ini dia bisa menimbulkan komplikasi sampai ke intrakranial. Nah, kalau dia sampai ke arah intrakranial, fatal akibatnya. Nah,
Untuk otitis eksterna maligna ini nggak semua pasien bisa kena. Jadi ada beberapa orang aja, beberapa kelompok saja yang dia memang punya kecenderungan untuk otitis eksterna. Contoh, pasien-pasien dengan usia tua, terus dengan adanya masalah apanya seperti pasien-pasien diabetes, ada imunodefisiensi. Nah, itu lebih cenderung mengalami yang namanya otitis eksterna yang maligna. Kalau ketemu kasus seperti ini, jangan kamu kurangin. Kamu harus rawat. Kamu harus periksa, kamu harus cari tahu apakah ada komplikasinya. Komplikasi ekstrakranial bisa menyebabkan meningitis, bisa pasien menurun kesadarannya, sampai akhirnya bisa berakibat fatal. Jadi jangan diabaikan. Slide. Nah, kalau ketemu pasien seperti ini, kamu harus kerjakan. Biasanya tuh keluar tuh ada cairan di dalam telinganya. Sebisa mungkin dikultur boleh. Kamu cari penyebabnya, kuman penyebabnya apa. Kemudian kamu lakukan radiologi X-ray, bisa pakai foto biasa kalau misalnya tidak ada, tapi lebih baik kalau misalnya dilakukan CT scan dengan kontras untuk melihat apakah dia ada destruksi ke arah intrakranial. Kemudian untuk kalau dia sudah nyampe komplikasi ke arah brain, mungkin bisa dilakukan dengan MRI. Kita bisa melihat komplikasi yang ditimbulkan dari otitis eksterna tersebut. Nah, setelah itu baru deh langsung kita kasih obat. Obatnya ya sesuai dengan yang harusnya dikasih karena dia penyebabnya mungkin karena apa namanya bakteri ya dikasihlah yang spesifik. Untuk nunggu hasil kultur biasanya lama, jadi boleh dikasih buat spektrum dulu, kemudian tetap dilakukan debris demam sama oral toilet, bersihkan, kemudian rawat juga kalau misalnya memang dia ada komplikasi, kalau perlu kita join, kita collab dengan bagian lain, harus dilakukan. Jadi gimana caranya biar si pasien cepat sehat. Operasi, kalau memang dia sudah ada gangguan ke arah eh, apa namanya ekstra temporal, itu memang harus dikerjakan. Contoh, misalnya kalau dia ada komplikasi ke arah intratemporal, kita lakukan mastoidektomi. Kemudian kalau misalnya memang dia ada masalah penekanan pada nervus facialisnya, jadi pasien bisa merot tuh mukanya kayak orang stroke, pada bukan stroke. Nah, bisa dilakukan juga sekaligus dengan dekompresi nervus tujuhnya. Kemudian kalaupun ada di bagian misalnya apa namanya komplikasi di daerah intrakranialnya ya nanti tergantung. Kita bisa dikonsul dengan bedah saraf. Slide. Nah, ini perikondritis. Pernah lihat kasus perikondritis ya, di kupingnya gelembung, bengkak, edem. Kalau kamu tekan dia nanti ada semacam indurasi atau kayak fluktuasi, kerasa seperti ada cairan di situ. Dan ini luar biasa hebat, sakit sekali. Disentuh sakit, nggak disentuh juga sakit. Jadi kayak contohnya kalau misalnya kasus-kasus kayak gini awalnya memang satu prosesnya dari trauma. Kamu yang suka pakai helm ketutup kekan terlalu lama itu bisa ada kecenderungan nanti menjadi perikondritis kalau dia tidak teratasi traumanya. Jadi kalau dia ada infeksi bakteri baru dia akan berkembang menjadi perikondritis. Kalau hanya tertekan aja mungkin awalnya dia hanya hematom, jadi semacam bengkak, kemudian dia ada tumpukan darah ataupun hanya serus saja jadi bengkak, tapi begitu nanti ada proses infeksi bakteri, ya dia akan menjadi yang namanya perikondritis. Nah, kalau untuk kasus perikondritis seperti ini harus tata laksana dengan cara debris demam, kemudian kita kasih antibiotik, mau itu oral ataupun topikal, dan kalau perlu kita lakukan surgery untuk membersihkan nekrotik jaringan yang ada di sekitar situ, karena ini untuk relapse-nya cukup tinggi. Slide. Oke,
Sekarang masuk ke telinga tengah, strukturnya telinga tengah udah tahu, batasnya adalah membran timpani, nanti ketemu di dalam itu ada cavum timpani, di dalam itu ada yang namanya ossicle, malleus incrustatus, nanti terhubung dengan telinga bagian dalam adalah dengan foramen oval sama rotundum, antara tengah dengan bagian luar kita terhubung dengan yang namanya tuba Eustachi. Jadi kalau kamu bayangkan posisi hidung di depan, telinga di samping, saluran tuba itu ada antara di depan, menghubungkan depan hidung sama telinga. Posisi nyambungnya adalah pas di nasofaring. Jadi saluran itu tidak boleh tertutup. Kalau tertutup, otomatis kondisi di dalam telinga tengah kamu akan menjadi vakum. Itu yang akan jadi masalah. Slide. Untuk batas-batas telinga tengah ya. Slide lagi. Oke, membran timpani. Kamu harus bisa nanti bedain membran timpani kanan sama kiri. Jadi kalau di buku mungkin cara ngapal gampangnya adalah lihat konofleknya. Konofleknya dia arahnya sebelah mana. Di jam 5 atau jam 7. Itu kalau di buku ya. Tapi kalau misalnya nanti untuk secara klinisnya mungkin ada kasus yang kamu nggak bisa ketemu konofleknya. Jadi kamu akan mengalami kesulitan gimana membedakannya. Nah, ini nanti kamu tinggal lihat aja. Sebenarnya bentuk dari membran timpani gambarannya nggak bulat banget. Dia agak oval. Jadi dia nanti tarikan antara si kaput malleus ke bawah ke arah umbulnya itu nanti dia akan mengarah. Kalau dia bergeser ke arah sedikit ke sebelah kiri, ke arah jam 7, otomatis nanti konofleknya akan berada di sebelah kanan, daerah sekitar jam 5. Berarti itu menandakan bahwa itu adalah telinga sebelah kanan. Jadi kalau nggak ada konofleknya, kamu bisa dong bedain gimana berdasarkan arah dari kelengkungannya. Gitu sebaliknya. Kalau yang sebelah kiri, dia akan ngarah ke arah jam 5, sehingga konofleknya nanti akan berada di sekitar jam 7. Konoflek sendiri nanti nggak harus berada di jam 5, jam 7. Bisa aja geser, tergantung kondisi dari membran timpaninya. Nah, di belakang membran timpani itu kan nanti ada nempel yang namanya tulang. Tulang apa yang nempel di situ? Malleus. Nah, jadi kayak ibarat tenda tipis di belakangnya ada kerangka tulang. Pada saat kondisi vakum di dalam membran di dalam kavum timpani kan kalau ketarik otomatis membrannya tadi nggak akan flat lagi, dia akan agak sedikit cekung. Nah, itu nanti akan mempengaruhi juga konoflek. Bisa jadi konflik nggak di jam 5, nggak ada di jam 7, dan bisa jam 7. Kalau dia sudah bergeser dari kondisi normal, kita harus curiga ada kelainan. Slide lagi. Ini untuk pembagiannya, jadi kalau untuk telinga dibagi jadi 4 kuadran ya. 1, 2, 3, 4. Ada bagian antero superior, ada bagian antero inferior, ada bagian postero inferior, ada bagian postero superior. Nah, itu untuk membedakan. Jadi nanti kalau misalnya ditanya nih, di mana perforasinya? Itu dok di situ. Yang mana itu di situ? Jangan. Kalau ditanya di mana letak perforasinya, kamu bisa nanti mendeskripsikan. Inilah gunanya pembagian kuadrat. Ada dok di bagian antero superior. Nah, lebih enak kan. Jadi kita bisa membayangkan walaupun nanti nggak ngeliat pasiennya di mana letaknya. Jadi kalau kamu nanti konsul atau misalnya apet, presentasi, ujian, kamu bisa membedakan di mana letaknya, lokalisata dari perforasinya atau traumanya atau apalah gitu. Misalnya ada korpus, ada apa. Jadi kamu nggak main tunjuk di mana membran timpani. Membran timpani banyak nih, lebar, luas, di mana aja tempatnya. Nah, itu harus membedakannya. Dari struktur lapisannya dia jadi dua nih. Ada yang namanya pars tensa sama namanya pars flaccid. Kalau pars flaccid ada di bagian atas, yang superior-superior, tensa yang bagian bawah, yang inferior-inferior. Nah, itu terdiri dari lapisannya aja yang beda. Jadi yang namanya tensa itu dia lebih tebal sedikit dibandingkan yang flaccid. Flaccid dia mungkin cuma 2 lapisan secara histologi, tapi kalau untuk yang tensa dia terdiri dari 3 lapisan secara histologi. Tentu dia nanti akan mempengaruhi ketahanan dari si membran timpaninya.
Nah, biasanya ada kecenderungan kalau ada perforasi di bagian flaksit itu lebih condong ke arah kejadian OMSK yang tipenya malign. Slide. Oke, ini histopatologinya. Lanjut slide. Nah, ini yang saya bilang tadi ada Eustachius tube atau namanya tuba Eustachius atau ya itulah. Jadi untuk strukturnya di sini untuk dewasa sama anak-anak udah pasti beda. Kalau kamu lihat bentuknya untuk anak-anak itu dia lebih pendek dan juga dia lebih horizontal. Anak-anak susah kan buang ingus, paling kalau punya ingus ditarik disedot. Nah, itu yang membuat kecenderungan ada masalah di telinga tengah pada anak-anak. Karena secara struktur anatominya, dia diameternya lebih lebar, terus dia lebih flat, lebih datar. Jadi pada saat dia kesulitan untuk buang sesuatu di dalam saluran nafasnya, dia akan membuat kondisi kuman masuk ke daerah telinga bagian tengah. Ya, itulah penyebab paling sering terjadinya nanti ada kita lihat otitis media akut, otitis media kronis. Awalnya dari ISPA. Penghubungnya itu infeksi di bagian telinga tengah, dia tidak akan terjadi kalau satu tubanya tidak tersumbat, tidak ada masalah, atau di daerah membran timpaninya yang bermasalah, ada perforasi, masuk kuman dari situ. Port di entry-nya hanya 2 itu. Slide. Ini secara jelasnya ya, kurang lebihnya nanti kalian baca aja sendiri. Jadi dia hampir sama dengan liang telinga, cuma nanti posisinya terbalik. Kalau yang tadi di bagian telinga, di bagian sebelah dalamnya dia kartilago, nah nanti terbalik kebalikannya persentasenya. Slide. Sama strukturnya ada tulang sama kartilago juga, cuman porsinya agak sedikit terbalik aja dengan liang telinga. Otitis media, infeksi pada telinga bagian tengah. Ada yang namanya otitis media akut. Tahu nama lainnya otitis media akut, otitis media. Ada yang namanya supuratif, kalau dia nanti berbentuk supuratif. Ada yang dia hanya seros aja, nanti tergantung isi dari apa yang ada di bagian telinga tengahnya. Nah, ini kamu bisa lihat contohnya kurang lebihnya. Otitis eksterna ini, otitis media ini paling sering kejadiannya di anak-anak. Tapi nggak menutup kemungkinan dewasa juga bisa, sering juga. Apalagi sekarang musim hujan, pancaroba. Semenjak COVID berada di sini, kejadian oma cukup sangat banyak sekali. Mungkin kamu pernah nih kena pilek, sakit tenggorokan, telinga kamu sakit, pengeng rasanya. Atau pas naik pesawat, rasanya kayak penuh, sakit, pengeng. Nah, itu dia. Nanti kalau dibiarin lama-lama nggak sakit lagi, tiba-tiba keluar cairan, congean. Itulah yang terjadi pada otitis media. Dia ada faktor penyebabnya. Penyebabnya awalnya adalah ISPA. Pasti, batuk pilek itu pasti diawali. Kalau tidak ada batuk pilek, jarang bisa terjadi otitis media. Bisa nggak terjadi? Bisa, tapi jarang. Oke, lanjut. Ini penyebabnya yang kumannya ya. Kumannya nggak jauh-jauh dari kuman yang menyebabkan batuk pilek. Slide. Oke, patofisiologi. Satu masalahnya penyebab utama otitis media adalah pintunya tadi. Pintunya mana? Tuba. Tuba mana? Tuba Eustachi. Salpingofaring. Nama kerennya salpingofaring. Nah, itu yang biasanya mengalami obstruksi. Jadi kesumbat lah dia. Kalau kesumbat si tubanya tadi, otomatis erasinya antara telinga tengah sama telinga bagian luar, dia tidak akan seimbang. Vakum, ketutup pintunya. Ada ruangan kedap. Sementara di dalam ruangan itu dia ada sel. Sel butuh makan minum kan? Terus dia juga melakukan sekresi juga. Nah, kalau dia butuh makan minum tapi dia tidak dapat dengan baik, apa yang bakal terjadi? Hipoksia. Nah, itulah yang terjadi di bagian telinga tengah. Kalau ketutup tubanya, otomatis lama-lama di dalam ruangan itu si sel-selnya hipoksia, kehilangan, akhirnya saling tarik-menarik nih, sedot-sedotan, rebutan oksigen, tarik-menarik. Akibatnya apa? Nanti terjadilah yang namanya edem, bengkak di dalamnya.
Terus ada proses inflamasi, selain edem mungkin nanti ada proses difus cairannya, intraekstraseluler, kekumpul, numpuk, terus vaskulernya nanti akan mengalami dilatasi, pembuluh darahnya, pokoknya intinya di situ terjadi peradangan deh. Karena dia terjadi peradangan, nanti, nah tadi kan penyebab paling utama adalah infeksi dari saluran napas atas. Anak-anak mau buang ingus, nggak bisa, sedot. Akhirnya apa? Kumannya lari, naik. Dari mana? Dari tuba tadi, masuk ke telinga tengah. Di dalam tadi anaerob, kondisinya sikonnya enak banget buat si organisme tadi tumbuh dan berkembang biak. Selagi belum ada mikroorganisme yang masuk ke dalam telinga tengah tadi, serusnya sudah ada terbentuk, edem sudah terjadi, ada penumpukan cairan situ, tapi belum ada masuk mikroorganisme. Itu nanti yang namanya otitis media serosa atau otitis media efusi. Jadi cairan yang di dalam itu hanya cairan seros dari efusi. Efusi dari sisa yang ada di situ, warnanya bening, putih. Tapi begitu ada mikroorganisme masuk kuman, jadi berubah jadi purulen. Nah, itu yang bisa menyebabkan namanya otitis media supuratif akut. Jadi deh infeksi di telinga bagian tengah. Nama bekennya Oma. Oke, slide. Oke, stadiumnya ini tergantung dari tadi proses terjadinya. Kalau kamu tadi nyimak, pertama terjadi apa? Sumbatan kan? Nah, kalau pada saat terjadi sumbatan, itulah yang namanya fasenya oklusi tubanya. Kemudian berlanjut lagi, dia menjadi peradangan terus, ada vasodilatasi pembuluh darahnya, merah semua tuh daerah sekitar situ. Jadi stadium hiperemis. Itu terbalik tuh ya, 2 sama 3-nya yang buatnya ngantuk tuh. Terus yang ketiga, stadium ketiga adalah stadium supuratif. Stadium supuratif itu dia terjadi akumulasi cairan. Klinisnya seperti apa? Nanti kamu bisa lihat pada saat otoskopi, daerah membran timpaninya dia akan mengalami bulging. Jadi kayak balon keisi sama cairan, ngembung kayak donat. Hmm, gitu. Di dalamnya itu dia siap-siap untuk pecah. Itu fase seperti itu akan merasakan sakit luar biasa. Jadi kalau nanti ketemu pasien anak-anak, dia ada batuk pilek, kamu jangan cuma obatin batuk pileknya. Kamu jangan cuma lihat dia ingusan atau tidak. Kamu lihat telinganya, sakit tidak. Atau ada pasien datang ke kamu dengan keluhan nyeri telinga, ada batuk pilek, kamu harus warning. Jangan sampai si anak itu nanti jadi terlanjur ke stadium perforasi. Stadium perforasi terjadi kalau membran timpaninya perforasi, akibatnya seket yang ada di kabum timpani keluar. Jadilah congean, keluar lelehnya. Bau, nggak sakit lagi memang, tapi keluar tuh kayak ingus dari kuping, jorok. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, bisa ada mekanisme pemulihan. Membran timpani yang perforasi tadi lama-lama bakal menutup. Terjadilah fase resolusi. Baik lagi. Mungkin dari pemeriksaannya nanti dia akan kelihatan tertutup. Untuk beberapa orang dia penutupannya dia nggak, bukan beberapa orang sih, hampir seluruhnya. Untuk penutupan membran timpani setelah perforasi itu dia tidak akan sesempurna awal. Jadi sekilas mungkin nanti kalau dia hanya dengan kasat mata atau hanya pakai otoskop biasa, gambarannya mirip kayak perforasi. Padahal kalau dilihat lagi ada tertutup tapi tipis. Nah, itu yang bisa membuat kecenderungan dia relapse lagi, balik lagi. Apalagi kalau lagi ispanya lagi, balik-balik lagi gitu juga. Slide. Oke, ini untuk stadium oklusi. Tadi udah lihat membran timpani normal ya. Kalau kita lihat lagi, apa coba bedanya? Rasya. Apa yang saya ngomong terus? Ayo Rasa, apa bedanya Rasya? Izin dokter, mungkin di bagian kuadran 4-nya ada sedikit bulging gitu. Mau anu kuadran 4. Kuadran 4 di mana? Di bagian Kuadran 4 itu ada superior, 1, 2, 3, 4. di bagian sini dokter.
Selain itu apa bedanya? Kamu lihat tuh ada penonjolan nggak di daerah sekitar kaput Maleusnya? Ada bagian yang nonjol, bagian atas. Naik lagi dikit lagi, coba. Yang ke sini. Oke, di atasnya lagi. Kalau dilihat dari luar dia kayak mentol, kayak kapas. Oke, itu. Itu namanya kaputnya. Jadi kalau kasus dengan adanya oklusi tuba, itu yang ditunjuk itu tuh bakal agak sedikit lebih menonjol. Itu tanda oklusi. Terus kamu tarik lagi ke bawah, lengan dari Malleusnya itu tidak sepanjang dan setegas pada kondisi normal. Pendek. Ke arah umbonya, tuh arah umbo, nah ke bawah situ itu lebih pendek dibandingkan normal. Kemudian lengan antara naik lagi yang tadi daerah kaput ke arah yang lengan panjangnya dia agak sedikit nyiku. Jadi kesannya kayak nonjol. Itulah yang dinamakan stadium oklusi. Tandanya retraksi. Retraksi dari membran timpani. Jadi dia semacam kayak ketarik ke dalam. Terus permukaan membran timpaninya juga itu nggak mulus, nggak mengkilat. Kalau kamu lihat itu di belah kentiannya ada kayak sedikit kau. Oke, slide. Nah, ini stadium hiperemis. Merah bukan? Ngejreng dia merah. Mana absennya? Cuman Rafa aja nih. Dava aja yang gue sebutin ntar. Tanya. Oke, untuk stadium hiperemis dia akan kelihatan gangguan vaskularisasi dari pembuluh darahnya akan terlihat jelas. Seperti itu, warnanya merah dan pasien mulai merasakan sakit. Kalau yang stadium oklusi tadi dia biasanya berdengung. Sakit juga. Nah, kalau untuk stadium hiperemis mungkin lebih lagi berasa dan mungkin ada kayak semacam keluhan lainnya sistemik, demam, dan lain sebagainya. Nyeri sudah mulai bertambah hebat juga. Kemudian mungkin ada sedikit gangguan pendengaran juga. Lanjut slide. Nah, ini stadium supuratif. Kalau kamu bayangin lah itu bentuknya seperti apa. Kayak donat, kayak balon isi cairan, isi susu tuh di dalamnya. Warnanya nggak jernih lagi, nggak bening lagi, nggak transparan lagi. Oke, warnanya dia semacam ada cairan di dalamnya. Dia bulging, itu yang namanya bulging, membran timpani bulging. Jadi dia nongol, bukan ketarik lagi. Karena ada akumulasi cairan di dalam, akhirnya dia akan mendorong ke arah lateral. Membran timpaninya terdorong ke lateral. Gitu. Itu bulging. Untuk struktur tulangnya udah mulai nggak kelihatan karena udah mulai ketutup sama si cairan yang ada di dalam. Nah, fase seperti ini, khususnya kalau untuk anak-anak, nyeri luar biasa. Hebat sekali nyerinya. Bisa lagi tidur pun tiba-tiba bangun nangis kesakitan. Nah, kalau kondisi kayak gini, kita harus lakukan sesuatu. Biar apa? Tekanannya nggak tambah banyak, nggak jadi positif. Nggak menekan, akhirnya bocor. Bolong. Congean. Kalau udah congean, ya udah. Ngobatinnya nggak cuma sekali aja. Bisa 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tergantung Dava kasih obatnya apa. Oke. Nah, kalau udah stadium kayak gini, ada tuh teori yang bilang harus dilakukan miringotomi. Tahu miringotomi? Tahu dong, tahu nggak? Miringotomi adalah membolongi daerah membran timpani. Tujuannya untuk apa? Mengeluarkan cairan yang ada di dalam situ. Tapi kalau saya pribadi sekarang mau lakukan itu males. Karena butuh sesuatu, alat paling nggak mikroskop. Karena di dalamnya kan sangat-sangat kecil. Dan untuk melakukan di poliklinik ya bisa sih, cuman ya memang kalau kita memberikan terapi yang adekuat sebenarnya bisa teratasi. Nah, caranya gimana? Dava kira-kira ini. Diapain pasiennya? Tanya Izin, lagi Dava, absennya cuma Dava doang. izin dokter mungkin menggunakan aspirasi jarum. Oke, selain itu apa lagi Pak? Pakai obat Pak. Kalau kayak gini kasusnya diapain? Nyeri nih dia. Kasih anti nyeri. Iya dok, minum dikasih antibiotik juga Sembuh. dok. Nah, Antibiotik. oke. Antibiotik dikasih. Kemudian masalah utamanya tetap di tuba. Jadi tubanya kalau kondisi kayak gini berarti udah pasti tubanya pasti ketutup, pasti tersumbat. Kalau tubanya ketutup, otomatis kamu harus buka tubanya.
tubanya dibuka. Kalau dibuka dengan apa? Dibuka paksa apa buka sukarela? Kalau dipaksa buka ya salah satunya tadi di miringotomi, di parasintesis. Tapi kalau misalnya enggak ya kamu bukanya dengan cara buka dekongestan. Dengan penggunaan dekongestan. Jadi salurannya kebuka. Kalau pintu belakangnya kebuka nggak jadi dia keluar lewat depan. Nggak jadi dia dobrak pintu depan. Harapannya begitu. Karena proses inflamasi otomatis kasih dong antiinflamasi. Nah, kalau kamu kasih obatnya seperti itu, pasiennya sembuh. Tapi kalau kamu cuma kasih paracetamol aja, terus kamu jualan antibiotik, ya udah, kamu tunggu aja sehari 2 hari atau besok paginya pecah tuh pasti gendang telinganya, berair. Oke, lanjut. Oke, kalau dia sudah pecah, perforasi, nutup lagi, jadilah diastium resolusi. Balik lagi ke kondisi normal. Ini sebenarnya nggak normal nih. Ini masih bulging juga nih. Lanjut. Oke, diagnosanya udah pasti satu sama, ada nyeri hebat, tergantung dari stadiumnya. Kalau masih stadium yang oklusi tadi, mungkin dia hanya berdengung, demam, batuk pilek. Tapi biasanya mau berapapun stadiumnya, ada riwayat batuk pilek. Terus dari pemeriksaan fisiknya, kamu bakal ketemu dengan macam-macam stadium tadi. Kalau ada sekretnya mau kamu kultur juga boleh. Mungkin nunggu hasil kulturnya terlalu lama. Terus tata laksananya sesuai dengan kondisinya tadi, stadiumnya. Kalau dia masih oklusi, mungkin kamu buka oklusinya tadi, tubanya. Kalau dia penyebabnya karena inflamasi, kasih antiinflamasi. Jangan buru-buru kasih antibiotik. Karena nggak selalu yang namanya oklusi di daerah tuba, penyebabnya adalah bakteri. Paling sering penyebabnya adalah obstruksi mekanik ataupun mekaniknya karena proses inflamasi, edem. Jadi yang kamu harus kasih adalah antiinflamasi. Kalau dia adenoid gede, bisa nggak menyebabkan oklusi di daerah tuba? Bisa. Adenoidnya besar, otomatis pintu dari masuk si tuba estasinya kesumbat. Atau dia ada di daerah sekitar tuba, di daerah Rosenmuller, fosanya dia ada massa, ada tumor, bisa kesumbat. Mungkin dia nanti nggak jadi otitis media supuratif, tapi hanya jadi otitis media serosa, karena nggak masuk bakteri di situ. Tata laksananya sesuai dengan stadiumnya, lanjut. Oke, kalau diobatin masih berair, masih keluar cairan, nggak resolusi juga, berobat lagi ke Dava lagi, nggak sembuh juga sebulan, berobat lagi, berulang lagi di bulan kedua, masih juga, lagi berobat lagi sampai di 3 bulan atau 12 minggu, berubah dia menjadi, titelnya berubah, tadinya otitis media, sekarang jadinya yang akut tadinya, sekarang jadi otitis media kronis. Jadi penyebab OMSK nggak ujuk-ujuk langsung OMSK, biasanya diawali dari otitis media akut. Yang beda ini adalah hanya onsetnya. Kalau OMSK ini biasanya kalau menurut WHO itu proses peradangannya sudah lebih dari 12 minggu. Kalau masih di bawah 12 minggu itu belum masuk OMSK. Tapi kalau kamu baca buku lagi, baca buku UI, mungkin dia nanti kategorinya beda lagi. Kalau untuk UI mungkin dia nggak bilang 12 minggu, kalau saya nggak salah 2 bulan. Kalau nggak salah ya, nanti baca lagi. Tergantung kamu. Tapi yang jelas kalau sudah lebih dari 12 minggu menurut WHO, jurnal-jurnal juga seperti itu bilangnya, itu dikatakan OMSK. Nah, sama. Dia pasti OMSK itu ditandai dengan adanya perforasi membran timpani. Nggak ada yang namanya OMSK tanpa perforasi membran timpani. Jadi kalau dia perforasi, berair keluar otorenya, bisa dia otorenya keluar aktif atau bisa juga nggak ada otore, tapi dia ada perforasi, ada riwayat di otore, OMSK dia. Oke. Nah, OMSK nanti dibagi menjadi beberapa tipe, ada 2, tipe aman atau benigna, atau nama lainnya tipe mukosa, karena biasanya infeksinya hanya berada di daerah sekitar mukosa. Kemudian yang kedua adalah tipe atikoantral atau tipe tulang atau tipe maligna. Kenapa dibilang tipe tulang atau maligna? Itu karena dia ada proses infeksi juga yang mengenai tulang yang ada di telinga dan sekitarnya. Jadi dia bisa menyebabkan komplikasi sehingga disebut maligna, bukan kayak tumor ganas maligna, enggak.
Ganasnya karena dia bisa menyebabkan komplikasi, mau itu ke arah intrakranial ataupun ke arah intratemporal. Oke, slide. Diagnosanya, tentu satu kamu harus gali paling utama anamnesa. Pastikan onsetnya kapan. Kapan berakhirnya? Baru 2 hari. Yakin 2 hari. Ada sih sebelumnya. Kapan itu? Kurang lebih seminggu yang lalu. Tapi sebulan sebelumnya pernah sih dok. Yakin sebulan sebelumnya. Dulu pernah nggak gitu. Masih kecil pernah nggak? Kalau misalnya dia ada riwayat berulang lebih dari 12 minggu. Itu namanya OMSK. Kamu lihat lagi otoskopinya, ternyata ada perforasi. Ada sekret keluar. Biasanya mukopurulen kalau untuk OMSK. Jadi warnanya kayak ingus. Bisa kuning, hijauan, bisa campur darah, bisa. Nah, kalau udah ketemu gitu baru kamu lakukan pemeriksaan penunjang. Untuk apa? Untuk melihat ada komplikasi atau tidak. Pasien-pasien OMSK dengan komplikasi, dia bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Salah satunya, satu, ada ke arah intrakranial, bisa menyebabkan meningitis, abses, mau itu daerah subdural ataupun daerah bagian dari otak yang lainnya, tergantung nanti kenanya di mana. Kemudian dia bisa menyebabkan tromboflebitis di daerah sinus sigmoid dan juga bisa menyebabkan hidrosefalus juga kadang-kadang. Jadi hidrosefalus itu nggak hanya penyebabnya karena tumor ataupun yang lainnya, bisa juga penyebabnya infeksi dari telinga. Lanjut. Tata laksananya satu. Tetap ya, harus dikasih tahu untuk menjaga kondisi telinganya bersih. Pas masih sama kamu bersihin air toilet, terus dikasih terapi pakai antibiotik. Kalau memang dia ada sekretnya. Kemudian untuk terapinya pilihan yang lain adalah terapi operatif. Kapan dilakukan? Kalau memang dia sering berulang. Kemudian yang kedua jelas ada komplikasi. Komplikasi mau nggak mau memang harus dioperasi. Kemudian namanya lagi satu lagi untuk sebenarnya bukan untuk memperbaiki sih, itu lebih ke kita nggak bisa menjanjikan akan memperbaiki pendengaran pada pasien dengan operasi telinga OMSK, karena tujuan OMSK operasinya itu adalah untuk eradikasi dari sakitnya. Plusnya aja kalau misalnya ini ditambal membran timpaninya biar perforasinya nggak berlanjut, biar nggak ada kuman masuk lagi, tapi dia nggak akan memperbaiki pendengarannya. Tetap slide. Ini yang saya bilang tadi, otitis media efusi. Kalau dilihat khasnya adalah ada gambaran air bubble. Di sini warnanya seros, jadi kayak ada gelembung-gelembung udara, nggak warna purulen. Ini untuk khas dari otitis media efusi. Slide. Kalau dia sudah berulang, otitis media efusi ini buat pasien nggak nyaman. Nggak nyamannya karena satu, sensasi rasa penuh di dalam telinga. Pendengarannya berkurang. Nah, yang harus dikerjakan adalah dengan cara mengeluarkan cairan. Di dalam membran timpaninya tadi, kita kasih yang namanya tube. Jadi dikasih grommet, ada pipa kecil dimasukkan sebagai ventilasi, sehingga nanti tekanan di telinga tengah sama telinga luar akan menjadi seimbang. Cairan yang ada di telinga tengah bakal keluar. Slide. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Udah tadi ini ya? Udah. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? April. Izin bertanya, Dok. Apa pertanyaannya?
Untuk tadi kan ada yang otitis media. Nah, fase resolusi ketika gendang telinganya sudah terjadi perforasi, dok. Nah, ketika sudah terjadi perforasi itu, apakah dia bisa kembali ke semula, dok? Nah, untuk otitis media yang stadium resolusi adalah kondisi di mana si gendang telinga yang tadinya bocor, dia akan mengalami penutup. Jadi dia akan tertutup lagi, hanya saja dia memang tertutupnya kondisinya tidak akan sesempurna kondisi awal pada saat belum terjadi infeksi. Bisa nutup, cuman butuh waktu. Resolusi itu adalah membaik, ke arah lebih baik. Jadi dia bisa dikatakan sembuh. Ada lagi? Izin bertanya dokter. Silakan. Apabila seseorang diagnosis dengan OMA, kemudian itu jaraknya misalkan 1 tahun gitu dok, terkena lagi itu masih udah masuk kronik atau tidak dok? Karena syaratnya kan 12 minggu, itu 12 minggu berturut-turut atau bagaimana dokter? Nah, harus dilihat dulu di sini. Dalam OMA itu tadi kan dia ada fasenya, ada stadiumnya. Kalau dia 1 tahun yang lalu pernah dia keluar cairannya kamu harus gali lagi. Mungkin kalau saat sekarang kamu nggak bisa lihat ya kondisinya kan yang lalu-lalu, kecuali dia berobat sama kamu. Tapi kalau misalnya dia ada riwayat telinga, kamu harus gali lagi anamnesanya. Berairnya kenapa? Bisa aja berair karena otitis eksterna. Nggak harus otitis media akut. Kalau waktu di 1 tahun yang lalu dia otitis media akut, otomatis itu ada di fase stadium perforasi. Nah, dari 1 tahun ke hari ini, pada saat dia kontrol lagi kembali saat ini, itu kondisi gendang telinganya seperti apa? Apakah dia ada perforasi? Biasanya kalau OMSK, gambaran perforasinya itu ada gambaran kayak luka lama. Tapi kalau untuk yang luka akut itu dia terlihat lebih hiperemis. Mungkin perforasinya lebih kecil. Tapi kalau untuk yang gambaran dia kronis itu biasanya dia nggak terlalu hiperemis banget. Jadi ada gambarannya khas sih sebenarnya. Kalau saya jelasin di sini mungkin lihat pasiennya akan lebih jelas. Jadi kita diagnosa itu nggak bisa hanya melihat berdasarkan anamnesa dan onsetnya aja, kapan terjadinya. Kita harus lihat secara mau itu di anamnesanya, pemeriksaannya, itu harus kita sambungin. Jadi nggak bisa, belum tentu juga 1 tahun yang lalu, tapi kalau 1 tahun yang lalu ternyata dia sudah sembuh, udah sempat resolusi, udah ketutup lagi, pada saat ini datang muncul dengan perforasi lagi, bisa dikatakan otitis media akut. Karena yang waktu itu udah sembuh, udah lewat dari 6 bulan. Gitu. Kalau dia sudah lewat dari 6 bulan, itu bisa dikatakan recurrent, berulang lagi. Tapi kalau udah lebih 1 tahun, berarti ya udah, ada kemungkinan. Bisa jadi kalau memang masih ada perforasi di awal, jadinya OMSK. Jadi nggak bisa dipastikan tanpa melihat pemeriksaan fisik. Apa lagi? Terima kasih dokter. Ada lagi? Ini ada 148. Jumlah mahasiswanya ada 200. 200 berapa nih? Banyak. 146.